Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Pimpinan komisi dan anggota komisi 3 yang saya hormati, Kepala PPATK beserta para pejabat utama dan jajarannya, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan dan kritisi. Yang pertama adalah bahwa saat ini front konflik itu sejak Amerika meninggalkan Afghanistan, ya, isu terorisme itu tidak sekuat saat Amerika masih ada di Afghanistan. Sekarang konfliknya adalah konflik perebutan wilayah dan pengaruh. Untuk itu, menurut saya, bahwa yang lebih dahsyat saat ini adalah masalah peredaran narkoba yang begitu sangat masif, yang merusak sendi-sendi generasi penerus bangsa, yang saya melihat PPATK yang memiliki tugas dan kewenangan untuk mengawasi jalannya transaksi keuangan di negeri kita, bersifat banci dalam bertindak agar transaksi money laundry ini yang dilakukan oleh para pelaku dan bandar narkoba tidak disebutkan secara spesifik. Misalnya, memang yang namanya pencucian uang itu pasti, maksud saya tindak pidana pencucian uang, kriterianya banyak. Apa saja yang disebut pencucian uang? Salah satunya tentang masalah transaksi narkoba. Kenapa tidak, kalau terorisme disebut secara spesifik, kenapa narkoba itu tidak disebutkan secara spesifik? Karena ini udah jelas akan merusak generasi muda. Rapat BNN menyebutkan kurang lebih 400 triliun, Pak, tidak sedikit. Sementara terorisme mungkin ya dampak terhadap kegiatan itu memang menimbulkan ketakutan dan teror di tengah-tengah masyarakat. Tapi jangan salah bahwa penyalahgunaan narkoba juga yang dilakukan oleh para bandar itu, ini juga sangat merusak kepentingan anak bangsa. Nah, dalam kesempatan ini saya ingin di bawah kepemimpinan Kepala PPATK yang baru ini memiliki terobosan untuk memisahkan pencucian uang melalui penjualan dan transaksi narkoba itu terpisah, Pak, sehingga masyarakat bisa tahu sebenarnya berapa, biar melek mata masyarakat itu bahwa peredaran narkotika, uang yang bergulir itu sangat luar biasa yang akan merusak tatanan generasi bangsa ini. Itu yang pertama, Pak. Kemudian yang kedua, saya ingin tanyakan juga ya soal transaksi keuangan yang dilakukan oleh para pejabat ini, dan sampai sejauh mana PPATK ini memonitor kerabat kanan kiri karyawannya, karena ada juga yang memberikan atau menyimpan uang-uang itu kepada keluarga dan sahabat-sahabat kolega dan para anak buah mereka. Ini juga harus jadi model PPATK dalam rangka mencegah agar money laundry ini itu bisa termonitor. Karena saat ini banyak para pejabat mungkin dia punya rekening tidak miliaran, tapi rumahnya mungkin harganya ratusan miliar, belum aset-asetnya. Begitu dilihat PPATK ternyata tidak punya uang banyak. Nah, ini juga harus menjadi model, Pak. Jadi kalau pekerjaan PPATK mengalir seperti air, ya nggak akan tuntas juga orang-orang yang melakukan tindak pidana pencucian uang ini. Kemudian yang berikutnya, Pak,
saya ingin juga ada jurus-jurus dari PPATK, meskipun PPATK memiliki independensi dalam melaksanakan tugasnya, tapi begitu dapat data-data terhadap kejahatan-kejahatan pencucian uang itu dan terorisme, itu langsung direkomendasi agar instansi-instansi terkait yang melakukan pemeriksaan atau istilah apapun dalam rangka memeriksa itu direkom dan dipublish oleh PPATK. Oh, ini dijalankan, ini tidak. Sehingga sekali lagi apa yang sudah dibuat, dianalisa dan lain sebagainya oleh PPATK ini ditindaklanjuti oleh instansi-instansi terkait yang melakukan pemeriksaan dan penindakan itu. Tapi kalau hanya sekedar diumumkan saja tapi tidak ada rekomendasi bahwa itu dilaksanakan, ya menurut saya ngabis-ngabisin anggaran juga PPATK ini. Begitu pimpinan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.